Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ayo yang masih belum bangun, ayo cepat-cepat bangun. Kita siap-siap hari ini. Kita mau apa? Kita mau beribadah sama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Jadi gak usah malas-malas. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berdoa dulu yuk. Kita mau ucap syukur sama Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik buat hidup kita. Yuk kita tundukkan kepala, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat sepanjang malam hari hingga pagi hari ini. Kami masih boleh Tuhan merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memuji-muji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, bahkan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus, biarlah hati kami boleh dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan, kami siap dengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, shalom adik-adik. Shalom. Udah siap memuji nama Tuhan? Gimana Kak Adek? Udah siap nih? Dong. Ya, kakak-kakak yang di sini juga pasti siap. udah siap. Yuk, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita semangat hari ini. Kita percaya hari ini adalah harinya siapa? Harinya Tuhan. Adik-adik, kalau bohong itu dosa nggak Kak Adek? Dosa itu, adik-adik nggak boleh bohong. Nah, betul. Nah, tapi Tante Yanti, kalau seandainya kan nggak ketahuan sama orang tua, sama teman-teman, itu gimana? Tetap Kak Adek itu namanya dosa kalau Oh bohong. iya, Nah. lagian mata Tuhan melihat apa yang kita buat, Nah, betul banget. apa yang baik, Nah. apa yang jahat, Tuhan melihat semuanya. Yuk kita nyanyi lagu itu ya. Nyanyi lagu itu yuk. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat
melihatnya. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan Ya. firman Tuhan. Jadi adik-adik, siap-siap, persiapkan hatinya. Kita mau buka hati kita mau terima firman Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku
lipat tangannya, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Allah Roh Kudus, saat pagi hari ini kami mau buka hati kami. Kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, biarlah Engkau yang akan menjamah setiap hati kami, menjamah setiap anak-anak yang ada di rumah, yang saat ini siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami melalui guru kami. Biarlah kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau dibentuk, kami mau dididik, kami mau diajar melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Tuhan boleh ada dalam guru kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Kakak mau ceritanya tentang dosa jauhkan aku dari Allah. Adik-adik, pernah nggak adik-adik merasa kecewa karena adik-adik tidak mengharapkan apa yang kita inginkan? Terus adik-adik itu pengen beli es krim, mama malah beli wortel. Adik-adik pengen beli boneka Barbie, malah papa beli sikat baju. Nah, gimana adik-adik? Adik-adik pengen ke Subang, malah perginya ke Sukamandi. Lain arah ya adik-adik. Nah, tidak sesuai yang kita harapkan. Nah, adik-adik, Tuhan setelah menciptakan manusia dengan cara yang istimewa, Dia juga punya rencana harapan untuk manusia. Kira-kira apa ya harapan Allah kepada manusia? Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya, artinya hati, perasaan, cara kita berpikir dan bertindak seperti Allah. Selain itu adik-adik, Tuhan juga ingin manusia menciptakan dan menaklukkan bumi. Rancangan Allah yang hebat itu bisa manusia lakukan asal manusia taat adik-adik. Nah, Tuhan beri satu perintah ketika di Taman Eden. Tuhan mengizinkan manusia makan semua yang ada di taman, buah yang ada di taman itu. Semua berarti banyak ya adik-adik, lebih dari satu. Namun ada pohon di tengah-tengah taman yang buahnya tidak boleh dimakan adik-adik. Tuhan menginginkan ketaatan manusia. Tuhan bilang kepada Adam, Hawa, jangan makan atau raba buah di tengah-tengah taman ini ya, nanti kamu mati. Nah, adik-adik, Tuhan katakan seperti itu kepada Adam dan Hawa. Kira-kira bisa tidak ya manusia itu taat? Adik-adik, susah tidak apa yang Tuhan perintahkan? Kalau manusia bisa taat adik-adik dan melakukan apa yang Tuhan kehendakin, itu berarti
manusia tidak mengecewakan Tuhan. Rasa kecewa itu seperti kisah tadi ya, yang pertama, pendahuluan yang tadi yang awal. Kecewa itu tidak menyenangkan, apalagi ini kekecewaan Tuhan atas ketidakketaatan manusia, membuat manusia harus mati, harus jauh dari Allah. Allah yang kudus tidak bisa bersatu dengan dosa. Apa itu dosa, adik-adik? Nah, adik-adik boleh jawab ya. Dosa itu meleset. Dosa itu berarti tidak tepat pada sasaran, tidak sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Dosa itu mengakibatkan manusia jadi terpisah dari Allah. Nah, di dalam Roma 6, nanti adik-adik boleh buka ya Alkitabnya. Roma 6 ayat 23 katakan, upah akibat dari dosa adalah maut. Allah yang kudus tidak bisa didekati oleh manusia yang tidak taat, yang meleset melakukan perintahnya, karena hal itu bisa menyebabkan kematian manusia. Manusia jadi terpisah dengan siapa, adik-adik? Terpisah dengan Allah. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Sedih tidak adik-adik? Adam dan Hawa jadi tidak bisa tinggal di mana adik-adik? Tidak bisa tinggal lagi di Taman Eden, di taman yang semua kebutuhannya terpenuhi. Mereka harus keluar dari Taman Eden itu, adik-adik. Dan bekerja dengan peluhnya. Hawa harus kesakitan, melahirkan, mengerikan ya, akibat dari dosa. Untuk itu, adik-adik, kita mau belajar apa adik-adik? Belajar taat, belajar dengar-dengaran akan firman Tuhan, sehingga kita tidak meleset, tidak melakukan apa yang dibuat Tuhan itu sedih ya, tidak dan kecewa. Kira-kira kalau adik-adik melawan mama, melawan papa, itu bikin Tuhan kecewa atau tidak? Tuhan senang gak? Kalau adik-adik berbohong, nah kalau adik-adik suka berdoa, berbagi, suka mengalah, itu yang dikehendaki Tuhan. Ya bukan adik-adik? Suka berdoa, suka berbagi, suka mengalah, itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita belajar taat, terus kita belajar dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, ayat super kita. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes 4 ayat 34. Nah, buka adik-adik ya Alkitabnya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, sekali lagi ya adik-adik ya. Mari buka Alkitabnya, Yohanes 4 ayat 34. Kita baca-baca sama-sama ya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya.
Nah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ayat hafalannya boleh kirim ya. Jangan lupa kirim ke guru masing-masing. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kami sudah dapat memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan kami sudah mendengar firman Tuhan yang mengajar kami, mengingatkan kami kembali supaya kami tidak mengecewakan Tuhan. Kami tetap taat dan dengar-dengaran akan Engkau, baik kepada kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Minggu depan. Nah, adik-adik tadi sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Cerita tentang apa sih tadi? Iya, betul. Ya, tentang dosa. Dosa menjauhkan kita dari siapa? Dari Allah, dari Tuhan. Jadi adik-adik, sekecil apapun kesalahan kita atau dosa yang kita perbuat itu tetap namanya dosa. Jadi adik-adik nggak boleh bohong. Nggak boleh suka apa lagi? Mencuri. Itu dosa bukan? Itu dosa. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus praktekin firman Tuhan. Kita harus belajar hidup jujur. Takut akan Tuhan. Ya adik-adik. Jadi hari ini kita belajar banyak. Kita belajar tentang dosa. Gimana kita harus taat sama perintah Tuhan. Kalau kita taat sama Tuhan, Tuhan senang gak? Tuhan pasti senang. Ya adik-adik ya. Ya jangan lupa adik-adik. Siapin persembahannya juga di rumah, masukkan ke dalam amplop. Tulis di situ persembahan untuk sekolah minggu atau untuk Abi. Dititip ke mama papa. Boleh dititip ke gereja. Kalau mama papanya pergi ke gereja, boleh dititip dimasukkan ke kotak yang di belakang. Jangan lupa juga like, komen, subscribe juga. Boleh nih di-share buat teman-teman kalian. Jadi ya teman-teman yang belum tahu, kalau ibadah Abinya ada di YouTube, kalian share. Jadi mereka juga tahu. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan.